PT Mayora Indah Tbk didirikan tahun 1977 dan Go Public tahun 1990. Corporate actions yang dilakukan setelah Go Public adalah sebagai berikut. 2 kali right issue, yaitu pada tahun 1992 dan tahun 1994. Menerbitkan obligasi sebanyak 6 kali dan sukuk sebanyak 2 kali. Yang terakhir obligasi berkelanjutan 2 Mayora Indah tahap 2 pada tahun 2022 senilai 1,5 triliun rupiah. Melakukan 2 kali stock split pada tahun 1995 dan 2016. Seluruh obligasi dan sukuk yang telah jatuh tempo telah dilunasi pada waktunya. Obligasi yang masih outstanding hingga saat ini adalah obligasi berkelanjutan 2 Mayora Indah tahap 1 tahun 2020 senilai 343 miliar dan obligasi berkelanjutan 2 Mayora Indah tahap 2 tahun 2022 senilai 1,5 triliun rupiah. Peringkat yang diberikan oleh Pevindo untuk periode rating Juni 2002 sampai dengan Juni 2023 adalah AA Stable Outlook untuk perseroan, AA untuk obligasi berkelanjutan 1 Mayora Indah tahap 1, 2, dan 3, AA untuk obligasi berkelanjutan 2 Mayora Indah tahap 1 dan 2. Beberapa kejadian yang penting di tahun 2002 yaitu antara lain meningkatkan penjualan bersih perseroan. Kedua, mempertahankan rating AA dari Pevindo. Dan ketiga, beberapa penghargaan yang diraih perseroan antara lain Most Excellent Marketing Campaigns dari CNBC, Top Brand Awards untuk beberapa kategori yaitu biskuit, crackers, wafer stick, biskuit sandwich, breakfast cereal, oatmeal, candy. Berikut yang didapat oleh dari Mayora untuk periode tahun 2022. Sedangkan untuk kinerja perseroan di tahun 2022, dalam penjualan perusahaan berhasil mencapai 9,9 growth-nya, yaitu bertumbuh dari 27,9 triliun di tahun 2021 menjadi 30,7 triliun di tahun 2022. Sedangkan laba kotor dari 6,9 di tahun 2021 menjadi 6,8 di tahun 2022. Laba usaha dari 1,7 triliun di tahun 2021 menjadi 2,4 triliun di tahun 2022. Untuk laba bersih di tahun 2021 1,2 naik menjadi 1,97 di tahun 2022 atau tumbuh 62,7%. Kendala-kendala yang dihadapi perseroan salah satunya adalah munculnya varian baru COVID di tengah masa transisi menuju kebiasaan baru yang disertai ancaman resesi di berbagai negara. Kedua, dengan hadirnya produk kompetitor baik lokal maupun impor membuat semakin ketat sehingga mempertahankan pertumbuhan dan pangsa pasar, perseroan perlu melakukan inovasi dan berbagai upaya yang tepat untuk merespon perubahan yang terjadi. Ketiga, stabilitas supply. Kenaikan bahan baku komoditi dan biaya pengiriman jelas menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan produksi perseroan. Untuk itu, seperti kita lihat, kinerja perseroan di kuartal pertama tahun 2003, secara penjualan, perseroan berhasil tumbuh sebesar 11,4% dari 7,5 triliun tahun lalu, menjadi 8,4 triliun di kuartal 1 2023. Laba kotor dari 1,6 di tahun 2002, kuartal 1 2002 menjadi 2,3 di kuartal 1 2023. Laba usaha dari 442 miliar menjadi 1,1 triliun di kuartal 1 2023. Laba bersih dari 314 di kuartal 1 2022 menjadi 737 di kuartal 1 2003 atau tumbuh sebesar 134,7%. Oke. Selanjutnya adalah untuk target penjualan yang ingin dicapai perseroan menargetkan
untuk akhir 2003 nanti mencapai pertumbuhan sebesar 10% atau dari 30,7 triliun di tahun 2022 menjadi 33,7 triliun di tahun 2023. Laba kotor dari 6,8 menjadi 8,9 di tahun 2023. Laba usaha diharapkan tumbuh dari 2,4 triliun menjadi 3,6 triliun di tahun 2023. Dan laba bersih dari 1,97 triliun menjadi 2,6 triliun di tahun 2023 atau tumbuh sebesar 32,4%. Angka proyeksi ini merupakan angka yang cukup realistis untuk dicapai oleh perusahaan. Perusahaan melakukan pembangunan pabrik baru juga yang berlokasi di Balaraja, Banten, dan Purwosari di Jawa Timur dengan total investasi sebesar 3,7 triliun. Pabrik ini akan mulai beroperasi penuh pada tahun 2024. Setelah pabrik beroperasi penuh, perseroan akan mengharapkan adanya penambahan kapasitas produksi perseroan sebesar 200.000 ton per tahun. Pembangunan pabrik baru ini akan meningkatkan kapasitas produksi biskuit dan wafer perseroan sebesar 30%. Demikian sekilas mengenai kinerja perseroan yang kami sampaikan.